Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat akan menanggung biaya pengobatan 7 siswa yang menjadi korban ambruknya atap bangunan kelas SMPN 1 Talun Selasa siang. Penjabat Bupati Cirebon mengecek langsung kondisi bangunan kelas 11 dan laboratorium komputer SMPN 1 Talun yang ambruk. Bersama Kepala Dinas Pendidikan, PJ Bupati melihat bangunan yang terakhir direnovasi pada tahun 2021 tersebut. Dari pengecekan ini, diduga robohnya atap yang menimpa 7 siswa disebabkan oleh ketidakmampuan bangunan menahan hujan deras dalam beberapa hari terakhir. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Cirebon memastikan akan menanggung biaya pengobatan 7 siswa yang saat ini menjalani perawatan medis. Dari 7 korban, 2 diantaranya menderita luka cukup serius di bagian kepala. Sedangkan 5 siswa lainnya hanya mengalami luka ringan. Untuk memastikan tidak adanya ambruk susulan, pihak sekolah akan menurunkan sisa genteng yang berada di halaman atau lorong kelas. Kegiatan belajar mengajar akan dilakukan di ruang guru sementara waktu demi kelancaran proses pendidikan para siswa. Perbaikan ruang kelas juga akan segera dilakukan dengan berkoordinasi bersama legislatif terkait anggaran. Gimana Pak PJ? Ya, yang pertama saya turut prihatin ya kejadian rubuhnya atap di SMPN 1 Talun. Saya bersama-sama dengan Ketua DPRD tadi coba bersama-sama di sini untuk melihat kondisi di sini ya. Jadi kalau lihat tadi dan beberapa keterangan ini rehabnya itu di tahun 2021. Nah, menggunakan baja ringan, kemudian gentingnya masih menggunakan genting yang berat, yang lama. Karena ada beberapa waktu hujan cukup besar, nah berakibat kepada rubuhnya atap ini. Nah, tindakan selanjutnya untuk pertama karena pada saat rubuh itu sedang dilakukan remedial, ada beberapa siswa yang remedial di dalam dan ada yang terdampak itu 7 orang, 4 laki-laki dan 3 perempuan. Semuanya yang 7 orang ini sudah ke rumah sakit ya, ke rumah sakit Medimas. Insya Allah nanti kami bersama Bu Ketua DPRD akan melihat ke sana kondisinya seperti apa. Nah, itu insya Allah kita tangani untuk pengobatannya sampai dengan selesai ya, untuk yang siswa-siswi kita. Nah, kemudian untuk ini bangunan
tadi kita konsultasikan dulu ke aparat ya untuk ini, karena ini ada sisi yang bagian sini yang posisinya tadi sih saya minta untuk diturunkan saja gentingnya supaya jangan berakibat ke rubuh tambahan gitu ya. Nah, untuk yang genting sebelah sini ya, untuk antisipasi yang sebelah sini. Nah, kemudian untuk kedepannya kalau memang nanti sudah ada hasil komunikasi kami dengan aparat, nah kita coba mengalokasikan langsung, mohon izin Bu Ketua, nanti kita melakukan beberapa pergeseran ya. Nah, sehingga ini bisa segera dilakukan perbaikan untuk atap yang roboh ini, sehingga putra-putri kita bisa lanjut belajar dan tidak lama lah. Nah, bagaimana sementara sekarang siswa-siswi untuk pembelajarannya, karena sampai dengan tanggal 4 Januari ini libur. Nah, berarti ini kita ada proses untuk mempersiapkan pembelajaran. Nanti akan kita gunakan dulu ruang guru ya. Jadi ruang guru ini ada di bagian sana, itu kita gunakan terlebih dahulu. Nah, ruang gurunya tetap ada di bagian ruang guru yang lainnya, sehingga yang ruang ini bisa digunakan untuk ruang pembelajaran siswa. Nah, kalau misalnya sudah mudah-mudahan ini bisa kita segera selesaikan untuk di tahun 2025 sehingga bisa normal kembali untuk pembelajaran yang ada di sini. Mungkin demikian sementara. Pak, melihat usia bangunan yang masih baru, apakah ini menjadi evaluasi internal Pak ke depan, melihat jangka panjang ke depan kan masih proses pembelajaran masih terus berjalan, ini gimana? Ya. Nah, rencana kita akan melakukan rapim terkait dengan hari ini ya. Maksudnya kita langsung coba pengecekan di masing-masing, tidak hanya sekolah tetapi juga gedung-gedung perkantoran yang penggunaannya kira-kira sama gini, menggunakan baja ringan tetapi gentingnya genting yang cukup berat ya. Nah, kita lakukan jadi antisipasi jangan sampai kejadian yang sekarang ini ada juga kejadian-kejadian di masa yang akan datang. Oke. Peristiwa ambruknya bangunan 2 kelas di SMPN 1 Talun sendiri terjadi pada Selasa pagi. Saat kejadian, 7 siswa yang tengah mengikuti kegiatan remedial ujian tertimpa puing bangunan. Bahkan, kepanikan sempat terjadi selama proses evakuasi korban di rumah sakit.